Lianna kullahu, karena semuanya, mailun adalah kecondongan lid dunya, kepada dunia. Wahuwa, dan hal tersebut yatawalladu, terlahir minal ghaflati, dari kelalaian. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dijadikan sebagai seorang mubalik, maka jangan sampai tujuanmu, bayan, keinginanmu ceramah itu supaya orang-orang itu teriak takjub dengan ceramah. Allah, Masya Allah. Nah, itulah bagian dari ujian-ujian yang mengenai para mubalik. Karena orang itu ya semakin banyak yang mendengarkan, semakin wa minal khirsi, dan dari kerakusan kepada dunia, ila zuhdi, engkau ajak kepada zuhud, benci kepada dunia. Wa minal bukhli, dan dari kepelitan, ila sakhai, marang kedermawanan. Wa minas syaki, dan dari keraguan kepada Allah, keraguan kepada agama. Jengkel ilaihim, kepada mereka, ad-dunya, dunia. Wa tu'allimahum, dan engkau mengajarkan kepada mereka, ilmal ibadati, ilmu ibadah, wa zuhdi, dan zuhud. Kemudian Imam Ghazali beliau mengatakan, bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka ang tad'uwan nas minad dunya ilal akhirah. Kalau engkau itu ceramah, engkau itu menyampaikan agama, bayan kepada umat, maka jangan ingin disorak, jangan ingin ditakjubi, tetapi fokuslah kepada tujuanmu menyampaikan agama. Tujuanmu bayani umat itu apa toh? Tujuanmu adalah ang tad'uwan nas minad dunya ilal akhirah. Tujuanmu ceramah itu adalah ngajak manusia dari dunia kepada akhirat. Ngajak manusia dari yang dulu sukanya maksiat, diajak menjadi suka taat kepada Allah. Dari yang dulu rakus pada dunia, targetmu setelah engkau bayani, mereka jadi benci kepada dunia. Dulu sebelum dibayani pelit, targetnya setelah dibayani menjadi orang yang dermawan. Dulu sebelum mendengarkan bayanmu mereka ragu kepada Islam. Setelah mendengarkan bayanmu menjadi mantap dengan Islam. Dulu orangnya lalai terus, sibuk dengan dunia. Gara-gara mendengarkan nasihatmu mereka menjadi ingat kepada akhirat. Inilah yang dikehendaki dari ceramah. Maka wahai para mubalik, wahai orang-orang ceramah, wahai orang-orang tukang bayan, fokuslah kepada tujuanmu. Inilah yang harus kita buat di dalam ceramah. Yang kita fokuskan di dalam ceramah itu bagaimana umat yang ada di depan kita ini menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, lebih semangat lagi kepada amal. Bukan fokus kita ini memperindah kata, fokus kita ini adalah membuat orang-orang tertarik kepada kita. Orang itu tertarik atau tidak kepada kita itu enggak penting.
Yang penting itu bagaimana orang itu tertarik kepada agama, bukan kepada kita. Nah, kalau orang itu tertarik kepada agama gara-gara mendengarkan nasihat kita, maka kita akan mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari mereka. Kita menjadi asbab hidayah untuk mereka. Wala tughirrahum, dan jangan engkau menipu mereka bikaromillahi, dengan kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Li'annal ghaliba, karena sesungguhnya yang dominan fi tibaihim, di watak-watak mereka, az-zaigu adalah menyimpang an manhajis syar'i, dari jalur syariat. Wasa'yu, dan berusaha fima, di dalam apa la yaradallahu ta'ala bihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya. Wal istighalu, dan sibuk bil akhlaqir radiyah, dengan akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian pesan beliau yang kedua, wala tughirruhum bikaromillah. Jangan engkau tipu mereka dengan kedermawanan Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, kadang-kadang seorang penceramah itu kan, namanya manusia itu kan suka yang mudah-mudah. Manusia itu suka yang enak. Manusia itu suka yang gak ribet. Maka kadang-kadang mubalik ini demi supaya yang minat kepada dia itu banyak, akhirnya mereka itu mencarikan hadis-hadis, mencarikan ayat-ayat, mencarikan cerita-cerita yang membuat umat itu merasa, saya maksiat gak apa-apa kok, Allah Maha Pengampun. Nah, ini namanya menipu umat dengan kedermawanan Allah, menipu umat dengan sifat maafnya Allah. Allah memang Maha Pemaaf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Memang ayat itu ada. Tetapi jangan kita ini sebagai mubalik biar orang itu menganggap wah ikut fulan bin fulan tuh enak. Agama mudah ternyata. Kalau ikut fulan bin fulan tuh ngejos, agama tuh susah. Nah, kadang-kadang demi kepentingan para pendengar, akhirnya kita ini mencarikan hadis-hadis harapan, hadis-hadis yang mudah-mudah, hadis-hadis yang enak-enak. Biar apa? Biar umat itu merasa amal dikit sudah cukup, dosa banyak pun gak apa-apa. Maka diingatkan oleh Imam Ghazali, kamu jangan menipu umat dengan kedermawanan Allah. Li'anna tiba'ahum az-zaigu an manhajis syar'i. Karena karakter asli manusia itu memang suka menyimpang. Innan nafsa la ammaratum bisu. Karakter manusia itu asli senang keburukan. Nah, kalau kita ini membuat mudah urusan keburukan, ya habis dengar ceramah kita, ya semakin semangat untuk berbuat keburukan. Saya itu tadi malam dengar ceramah itu kok Ustaz, ngerokok itu katanya gak apa-apa kok. Yang penting kan habis ngerokok itu istighfar lah, insya Allah bersih hatinya. Akhirnya habis ceramah malah lebih semangat mengkoleksi berbagai jenis rokok, biar mubaliknya laku. Lah mubalik seperti ini mubalik yang salah. Fa'alqi, maka lemparkanlah fi qulubihim, di hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Wa rawwi'hum, dan takut-takutlah mereka. Wa hadzirhum, dan peringatilah mereka. Amma, dari apa yastakbiluna, yang mereka akan menghadapinya. Minal makhawifi, berupa perkara-perkara yang menakutkan. Wala'alla sifati batinihim, semoga saja sifat-sifat batin mereka gara-gara engkau takut-takuti tadaghayyaru, menjadi berubah. Wa muamalatu zahirihim, dan muamalat zahirnya mereka tatabaddalu, menjadi berganti lebih baik. Wa tudhiru, dan sifat-sifat batin mereka menampakkan al-hirsa, kerakusan, war-raghbata, dan keinginan yang kuat, fit ta'ati, di dalam taat kepada Allah, war-ruju'a, dan kembali anil maksiyati, menjauhi maksiat. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, kalau kita itu menasihati umat, nasihatilah umat dengan perkara-perkara yang menakutkan.
ya menyenangkannya ada, tapi juga jangan lupa menakutkannya juga gitu. Karena kadang-kadang sebagaimana yang saya katakan tadi, biar menyenangkan pendengar tuh akhirnya yang diceritakan tuh yang mengenakkan tok, yang menakutkan tuh nggak diceritakan. Yang diceritakan Ghafurur Rahim, yang diceritakan tuh Raufum bil Ibad. Padahal Allah itu juga punya sifat Syadidul Iqab. Allah Subhanahu wa taala itu juga Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala itu juga Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala juga Al-Muntaqim. Diceritakan semua. Manusia itu perlu disemangati, tapi juga perlu ditakut-takuti. Maka orang itu perlu khauf dan perlu roja. Dikasih harapan saja itu tidak pas. Ditakut-takuti saja itu juga tidak pas. Karena roja itu ibarat gas, lah khauf itu ibarat rem. Orang kalau naik motor ngegas terus ya nabrak, orang naik motor direm terus ya nggak jalan. Begitu juga seorang manusia kalau mereka disemangati terus, akhirnya jadi ngawur nggak karu-karuan. Ketika mereka itu ditakut-takuti, akhirnya malah putus asa, nggak jadi amal. Maka yang pas bagaimana? Yang pas ya disemangati, sekaligus ditakut-takuti. Wala'alla sifati batinihim tataghayyar. Harapannya dengan umat itu ditakut-takuti dan umat itu disemangati, umat itu sifat batinnya menjadi berubah. Sehingga dulu sukanya rakus kepada kemaksiatan, sekarang menjadi rakus kepada ketaatan. Setiap ada waktu kosong dia isi untuk taat. Setiap ada kesempatan diisi untuk ibadah, diisi untuk doa, diisi untuk zikir. Nah, inilah harapan yang beliau inginkan dari seorang mubaligh. Jadi mubaligh itu bagaimana bayanmu itu merubah umat. Bukan bayanmu itu menjadikan umat tertarik, jangan. Bayanmu merubah umat dari yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Wahada, dan ini thariqul wa'di adalah tata cara memberi nasihat, memberi petuah, wan nasihati, dan nasihat. Wa kullu wa'din, dan setiap nasihat la yakunu hakada, yang tidak seperti ini. Beliau tegas sekali ini, nasihat yang modelnya tidak seperti ini. Fahuwa, maka nasihat tersebut wabalun, adalah bencana, alaman, bagi orang qala, yang mengucapkan, wasami'a, dan yang mendengarkan. Jadi kalau ceramah itu isinya guyon-guyon, gak ada muatan agamanya, isinya tidak seperti yang disampaikan Imam Ghazali, maka ceramah itu malah semakin memperburuk keadaan. Menjadi bencana untuk yang ceramah dan juga menjadi bencana untuk yang mendengarkan. Balqila, balik dikatakan, innahu, penceramah yang modelnya seperti itu, ghaulun, adalah hantu, wasyaitonun, dan setan. Yadhabu, dan dia membawa pergi bil khalqi, dengan makhluk, anit thariqi, dari jalan kebenaran. Wa yuhlikuhum, dan menghancurkan para makhluk. Fayajibu, maka wajib alaihim, atas makhluk-makhluk tersebut, ayyafirru, untuk mereka lari, minhu, dari mubaligh model seperti ini. Li'annama, karena sesungguhnya apa? Yufsidu, yang merusaknya, hadzal qailu, orang yang mengatakan ini, min dinihim, dari agama mereka, la yastati'u, tidak mampu, bimithlihi, dengan kerusakan seperti itu, asyaitonu, setan. Jadi Imam Ghazali beliau mengatakan, kalau seorang mubaligh itu nasihatnya bukan menakut-nakuti umat, bukan menyemangatkan umat, bukan menjadikan umat dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari malas taat menjadi semangat taat, dari pelit menjadi dermawan, maka mubaligh seperti ini, yang tidak seperti itu, sebetulnya bukan mubaligh, mereka itu setan. Setan yang menghancurkan umat. Setan yang menghancurkan umat. Coba bayangkan. Jadi mubaligh yang tidak sesuai arahannya Imam Ghazali itu sebetulnya bukan mubaligh, itu setan. Karena apa? Li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim la yastati'u bimithli syaitan, bahkan bisa lebih parah daripada setan.
Kerusakan yang dia buat itu merupakan kerusakan yang setan gak bisa buat seperti itu. Maksudnya gimana? Gak ada tuh perkumpulan, hadirilah tabligh akbar yang bayan setan, gak ada kan? Jadi setan tuh gak bisa ceramah kan? Setan tuh gak bisa ceramah, bikin perkumpulan tabligh akbar gak bisa. Yang bisa ya mubalik. Nah kalau mubaliknya itu tidak sesuai dengan arahannya ahli-ahli agama, maka ceramahnya mubalik tadi malah menjadikan umat punya alasan untuk berbuat kemaksiatan ikut dengan mubalik tersebut. Contoh ya, umpamanya di Indonesia ini MUI sudah mengatakan sound horeg haram umpamanya. Nah kemudian ada mubalik-mubalik yang degleng, mubalik-mubalik yang mereka itu hanya ingin mencari perhatian masyarakat, bukan ingin menyampaikan kebenaran. Akhirnya mereka ngomong, apa toh? Sound horeg soleh ae, sonekno sing banter pisan gak apa-apa. Bunyikan yang kencang saja gak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi kepada umat? Dulu umat itu melakukan kesalahan dan sadar kalau itu kesalahan, karena dikasih tahu orang-orang soleh kalau itu salah. Nah gara-gara bayannya mubalik yang degleng tadi, akhirnya ternyata sound horeg itu gak apa-apa toh. Akhirnya dia setel kenceng-kenceng, dalilnya sama Pak Kiai sudah boleh. Nah coba berarti kerusakan yang diakibatkan oleh mubalik-mubalik yang tidak bertanggung jawab ini jauh lebih parah dibandingkan kerusakan yang dibikin oleh setan. Maka hadza ghaulun wasyaitanun. Maka ini sebetulnya bukan mubalik, ini setan yang sedang berkeliaran di panggung aja. Waman dan barang siapa kanat yang ada lahu baginya yadun kekuasaan, wa qudratun dan kemampuan yajibu maka wajib alaihi bagi dia ayung silahu untuk menurunkan mubalik-mubalik yang seperti ini an manabiril mawa'id dari mimbar-mimbar nasihat. Wa yamna'ahu dan mencegah dia amma dari apa basyara yang dia melakukan. Fa innahu maka sesungguhnya mencegah mubalik-mubalik yang seperti ini min jumlatil amri bil ma'ruf termasuk bagian dari amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ini beliau itu betul-betul memberikan nasihat kepada para mubalik. Tujuan dari mubalik itu apa? Tujuan dari mubalik itu kan menyelamatkan orang dari keburukan, dari neraka, diselamatkan menuju ke surga. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Maka karena kita ini tugasnya adalah menyelamatkan orang dari kegelapan menuju cahaya, ya fokuslah kepada tugasnya. Gak usah fokus memperindah bahasa, gak usah fokus memperindah kata, gak usah fokus retorika yang menjadikan manusia terpesona kepada kita, tapi lupa tentang apa yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya inilah adalah nasihat yang penting. Bagaimana kita ini pokoknya nyampaikan agama itu yang ikhlas, seorang cocok gak urusan, yang penting aqwalul ulama, aqwalul masyayikh, aqwalus sahabah wa aqwalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan tanpa keluar dari jalur. Nah, dengan seperti itu harapannya nasihat-nasihat kita itu menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk umat. Akhirnya umat habis dengarkan bayan kita menjadi semakin semangat mengamalkan agama, bukan malah menjadi punya alasan di dalam melanggar agama. Salatullah salamullah taha